Cerita bersambung. Pendekar dari Puncak Merapi. Part 9. Karangan Ki Kusumo. Pagi hari ketika matahari sudah mulai menyorongkan sinarnya dari balik pepohonan di hutan bukit sebelah timur Padukuan, terdengar suara sekelompok anak-anak yang bersorak menyusuri jalan Padukuan menuju jalan di depan rumah Bopo Jati. Mereka menyoraki seorang lelaki dengan rambut acak-acakan, pakaian kumuh, dengan menyeret kaki berjalan ke sana kemari sambil tertawa sendiri. Nampaknya ia orang yang tidak waras yang dibuntuti oleh anak-anak. Ketika sampai di depan rumah Bopo Jati, orang gila itu pun menunjuk-nunjuk bentangan kulit harimau belang yang terpentang dijemur di halaman rumah, sambil ketakutan dan diselingi tawa menyerikai. Anak-anak pun tambah mengganggu orang itu yang kadang menyembunyikan mukanya di balik kedua tangannya yang kotor berliputan lumpur. Sepertinya ia bermain ciluba dengan kulit harimau yang terpentang itu. Anak-anak tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku orang gila itu. Semakin ditertawakan, maka orang gila itu pun semakin bertingkah lucu. Bopo Jati pun menyuruh bujangnya untuk membubarkan anak-anak dan untuk tidak lagi bertindak yang tidak sopan terhadap orang itu. Akhirnya anak-anak pun bubar satu persatu sambil berbisik satu sama lain membicarakan orang tidak waras tersebut dan meninggalkan orang gila itu sendirian. Bujang yang lain diminta Bopo Jati untuk memberi makan minum orang gila tersebut. Dan orang gila itu pun kemudian duduk sambil minum di pojok halaman sambil terus melihat kulit harimau tersebut. Karena memang baru kali ini ada orang gila yang masuk ke Padukuan dan nampaknya juga bukan orang setempat, maka tidak ada rasa curiga apalagi terhadap orang gila. Selanjutnya bujang itu pun memanggil-manggil beberapa orang yang berjaga di pos ronda dekat rumah Bopo Jati untuk membawa orang gila tersebut keluar Padukuan agar tidak kembali ke tempat. Mungkin ia dari Padukuan sekitar atau punya tempat tinggal di sekitar hutan. Memang biasanya kalau ada orang yang kurang waras akan dibiarkan atau dikeluarkan dari desa dan dia dibiarkan tinggal sendiri. Dan secara rutin keluarganya akan mengirim makanan apabila orang gila itu tidak membahayakan. Tetapi kalau orang gila itu mengancam orang lain, biasanya akan dipasung di tengah hutan meski tetap diperhatikan makannya oleh keluarga. Setelah diarahkan keluar dari Padukuan, orang gila itu pun masuk hutan dan lenyap di antara pepohonan yang lebat. Dan pagi hingga sore hari, suasana Padukuan Lohwatu aman-aman saja. Tidak ada ancaman akan datangnya pasangan harimau belang
Hanya kejadian orang gila yang menjadi pembicaraan penduduk di saat mereka sore hari duduk-duduk di depan rumah setelah seharian sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sesuai dengan perintah kepala padukuan, mereka diminta agar untuk segera masuk rumah ketika matahari sudah tenggelam, menghindari datangnya bahaya yang diperkirakan masih mengancam. Hanya laki-laki dewasa yang mendapat giliran jaga yang diperbolehkan keluar rumah. Pos-pos ronda yang tersebar di beberapa sudut padukuan menjadi ramai dengan percakapan para penjaga. Sekali-kali mereka berjalan keliling sambil membunyikan kentongan dengan maksud menakut-nakuti binatang buas dan menunjukkan kalau padukuan dijaga ketat, sehingga para pencuri pun harus memperhitungkan kalau mau masuk padukuan untuk melakukan tindakan pencurian. Di saat para penjaga sampai di depan rumah Bopo Jati, sekelompok penjaga yang lewat tersebut terkejut melihat bayangan hitam yang meluncur dari atas pepohonan, menyambar kulit harimau yang dipentang dijemur di halaman rumah. Mereka pun berteriak, "Maling, maling, maling!" sambil berlari, dan salah satu membunyikan kentongan bertalu-talu sebagai tanda ada bahaya. Bersambung.